kehidupan kami pada hari ini memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, seperti pujian ini, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk membuka hati kami lebar-lebar, membuka hati kami lebih lagi untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Beri konsentrasi yang baik supaya firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami boleh lakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi sebuah berkat pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu, minta maaf pembicara yang seharusnya berbicara berhalangan, ya. Mungkin saudara berpikir, loh kok berubah gitu ya saudara. Ya, mendadak karena ada dua yang mendadak Bapak Ibu, sakit dan meninggal, ya. Nah, itu mendadak. Kalau saudara punya alasan keluar kota, mendadak keluar kota, nah itu sebenarnya direncanakan. Jadi yang bisa diterima mendadak itu apa? Ketika sakit atau meninggal. Nah, siapa yang meninggal? Papa mertuanya hari Kamis malam, kemudian Jumat pagi info saya, karena posisinya ada di luar pulau, jadi hari Jumat itu harus berangkat. Kemudian hari Senin besok dikremasi. Jadi Pak Kavin ada di luar pulau, tidak bisa melayani kita. Tapi tahun depan ada jadwalnya. Nah, sesuai dengan tema Bapak Ibu, yaitu tentang Ibu Maria ya. Kita melihat, coba dikeluarkan slide-nya. Di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, kita bisa melihat yaitu slide-nya aja. Karena ayatnya sudah ada di situ. Daripada gonta-ganti nanti. Sudah, kamu diam saja. Ya. Nah, masalahnya ini nggak mau. Oke. Sudah, Bapak Ibu boleh melihat di slide atau di HP-nya masing-masing tentang Maria yang diberi kasih karunia. Saudara, highly favor ya, Mary dikatakan. Coba Lukas 1, 26 sampai 30 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, sama-sama, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Perkataan apa tadi? Hai Maria, engkau dikaruniai. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, sama-sama, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya di situ bahasa Yunaninya karis, ya itu salah satu ketua panitia kita ya tahun ini, karis lesmana, saudara. Itu artinya full kasih karunia. Mana karis? Oh, di sana, saudara. Buktinya dapat gracia, dapat 2 anak lagi. Itu full kasih karunia, saudara. Nambah yang ketiga nanti ya, supaya karunianya berlimpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau dapat kasih karunia? Mau. Oke, yang jawab mau tadi itu kasih karunia apa? Konteksnya di sini. Wah, ini kenapa ya? Wah, ya ganti toh, saudara. Mau dapat kasih karunia seperti Maria. Apa itu? Oke, perempuan-perempuan dulu yang belum nikah, pemuda. Hana, tadi suaranya kurang keras waktu tampil, sekarang jawab dengan keras ya. Hana, kamu mau seperti Maria dapat kasih karunia? Mana Hana? Oh, di sana. Mau? Hah? Mau? Mengandung sebelum nikah. Loh, kasih karunia yang diterima oleh Ibu Maria ini apa, saudara-saudara? Bukan dapat rumah mewah, bukan dapat mobil mewah, saudara, bukan dapat harta benda yang banyak.
Tapi dia mengandung hamil sebelum menikah. Mau ya? Oh enggak. Diralat saudara-saudara. Padahal tadi saya sudah senang dengar mau saudara-saudara. Wah jangan-jangan ini hanya asal menjawab atau apa? Karena kontennya apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya salah? Saudara mau dapat kasih karunia seperti Maria? Ini pertanyaannya. Salah pertanyaannya? Enggak toh saudara. Berarti saudara yang salah kalau begitu. Nah Bapak Ibu, saudara renungkan, saudara pikirkan, masih bertunangan, itu bahasa Alkitab ya. Kalau pacaran gak ada di Alkitab saudara-saudara. Saudara cari dari Kejadian sampai Wahyu, ada gak kata pacaran itu? Terus kalau begitu kata pacaran itu dari mana ya? Ayo yang lagi pacaran, dari mana kata pacaran itu? Ya gampang cari di Google AI sana loh saudara-saudara. Nanti ketemu di situ ya. Konon sih artinya bunga pacar katanya. Yang dipersembahkan kepada pasangannya yang dicintainya. Nah dari situ muncullah dari pertemuan itu pacaran katanya gitu. Tidak tahu benar apa enggak saudara cek. Itu pemikiran saya mendadak ini tadi saudara-saudara. Tapi yang jelas ada bunga pacar. Nah yang ada adalah pertunangan. Nah hukum pertunangan di Yahudi sama kuatnya dengan hukum perkawinan. Makanya ketika Ibu Maria mengandung Yusuf tunangannya, saudara punya keinginan apa? Punya cita-cita apa? Menceraikan Maria diam-diam karena tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kok disebut istrinya ya? Saudara, jadi orang Yahudi kalau sudah bertunangan memang bisa disebut suami, disebut istri, tapi bedanya belum tinggal serumah. Sama seperti orang Tionghoa atau mungkin yang lain ya. Kalau sudah tunangan itu saya masih ingat ketika melamar ya, tunangan hari itu nanti yang saudara-saudara langsung berkata, panggil bukan ai lagi atau tante lagi, tapi mama. Loh, tapi dia nggak pernah melahirkan aku. Loh, kamu kan calon anak mantunya. Gitu ya, saya masih ingat saudara. Jadi sekarang jangan panggil ai atau tante, tapi panggil mama. Ya awal-awal kaku saudara-saudara. Biasa panggilnya tante, ya ada ai, ya gitu. Saya panggilnya tante sih waktu itu. Panggil mama, rasanya gak enak saudara. Tapi harus, kenapa? Karena sudah resmi bertunangan. Nah papa mertua sudah meninggal duluan, jadi saya gak panggil papa saudara. Nah Bapak Ibu, saudara kita bisa merenungkan saat itu di dalam masa pertunangan kita berkata Ibu Maria mengandung. Nah pertanyaannya adalah ini perbuatan siapa? Ya kalau sekarang saya pernah dengar ketika menghadiri perkawinan ya, pesta pernikahan. Itu loh di belakang saya itu loh ada kasak kusuk begini. Itu kira-kira sudah di DP apa belum ya? Mungkin saudara tertawa loh. Tapi itu kenyataannya loh. Itu sudah di DP apa belum ya? Jadi seolah-olah kalau sudah menikah saudara, kemudian maaf melakukan hubungan suami istri, istilahnya di DP dulu, itu wajar, itu normal di zaman yang gila sekarang ini saudara-saudara. Bahkan kalau ditanya, masa sih nggak di DP? Nggak mungkin, nggak percaya loh. Malah nggak percaya saudara-saudara. Ini zaman edan apa enggak ini kalau udah begini? Tetapi situasi saat itu berbeda Bapak Ibu. Ibu Maria mengandung, kira-kira kalau konteks sekarang bisa viral enggak? Apalagi dikatakan tadi tinggalnya di mana? Di Nazaret. Nazaret itu kota kecil bahkan desa Bapak Ibu. Coba kalau ada satu peristiwa di sebuah desa yang kecil, dari satu omongan ke omongan yang lain, langsung kan viral. Kalau konteks sekarang, betul enggak saudara? Viral. Nah Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ketika pertanyaan di awal tadi, mau dapat kasih karunia seperti Maria, mengandung sebelum menikah, kira-kira perasaan Maria waktu itu gimana kira-kira? Apa yang menyebabkan Maria ini mau, saudara, bersedia rahimnya dipinjam untuk bayi Yesus? Kira-kira menurut saudara apa? Yang menyebabkan Ibu Maria ini mau? Memang dia dapat kasih karunia. Makanya saudara, ketika ditanya mau dapat kasih karunia, mau. Kasih karunia yang seperti apa? Kesembuhan, mujizat, kelimpahan. Amin. Mau kasih karunia yang begitu?
anugerah yang menikmati seperti itu, mau saudara? Tapi kelas sekolah minggu tadi ada salah satu menjawab, anugerah kasih karunia bukan yang seperti itu. Kalau sakit sembuh, miskin kaya, gak punya duit, mengalami terobosan dompet. Nah, karena dompetnya bolong ya saudara ya. Mengalami terobosan dompet itu akeh tunggale. Banyak yang begitu. Tapi kalau keadaan itu dibawa oleh Tuhan, apakah masih berkata, ini anugerah, ini kasih karunia? Paulus saja berkata, saudara, cabut duri dalam dagingku. Dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagiku. Saudara dapat kasih karunia, mau tapi sakit-sakitan. Nah, mikir toh saudara. Iya kan? Tapi hidup yang biasa-biasa saja, pas-pasan, ya yang penting pas punya mobil Alphard, punya mobil mewah, punya rumah gede, kan pas Pak, pas katanya. Bukan itu saudara-saudara. Nah, hari ini kita belajar apa yang menyebabkan Maria ini mau dapat kasih karunia, apa itu? Mengandung sebelum menikah. Saudara, suara sumbang di luaran zaman itu banyak enggak beredar, saudara-saudara? Pasti, saya percaya. Tetapi apa yang menyebabkan Ibu Maria, saudara, bersedia? Apalagi dia berkata apa, saudara? Dia tidak bicarakan tadi, menyimpan segala perkara di dalam hatinya, ya. Tidak seperti orang zaman sekarang toh. Harusnya tidak boleh diberitahu, dia beritahu melalui Facebook, Instagram. Sedang ada di mana? Sedang makan apa? Sedang jalan-jalan di mana? Orang-orang yang seperti itu sebenarnya mikir enggak? Kalau ada orang lain yang enggak bisa jalan-jalan, ada orang lain yang enggak bisa makan enak, ada orang lain yang enggak bisa seperti yang ada di sana. Ya enggak tahulah. Tapi Bapak Ibu, kita bisa merenungkan kenapa dia mau. Kenapa Maria simpan segala perkara itu di dalam hatinya. Bahkan terakhir nanti akan kita lihat. Dia sebagai hamba Tuhan. Dan dia berkata apa? Jadilah padamu menurut perkataanmu. Saudara, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita mau, A, B, C, dan lain sebagainya. Secara sederhana, kalau Bapak Ibu renungkan, ya, kerinduan Tuhan Yesus dengan kerinduan yang lain itu apa? Yang bicara materi, yang bicara jasmani, yang bicara kenyamanan, yang bicara hal-hal yang enak, itu sebenarnya siapa sih? Bahkan Tuhan Yesus pun, saudara, digoda untuk itu. Ingat Matius pasal 4. Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Siapa, saudara? Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Yang jelas bukan saya, Pak. Ya memang bukan saudara. Siapa yang bawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Ini saudara pengen masuk surga ya. Surga yang mana ini? Siapa yang bawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Siapa yang jawab iblis tadi? Bulika kayaknya. Coba baca Matius pasal 4 ayat 1. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jadi bukan iblis yang bawa Yesus ke padang gurun. Itu ajaran teologi kemakmuran yang mengatakan iblis itu bawa ke tempat yang tidak enak. Itu teologi kemakmuran, saudara-saudara. Tapi teologi Alkitab adalah justru Tuhan yang bawa ke tempat yang tidak enak. Jalan tol sama jalan biasa, enak mana lewatnya? Tol. Betul, saudara? Tol. Ya, apalagi ke Petemon, masuk kampung lagi, Simorejo, ya masuk kampung lagi, saudara-saudara. Tadi masuk ke pasar Simokatrungan, parkir sepeda motor di jalan, nyenggol spionnya, salah kenapa parkir di tengah jalan, saudara-saudara. Wis sempit gitu kan? Kalau mobilnya Pak wis gak iso itu. Ya sudah, iso lewat. Nah, Bapak Ibu, jalan Tuhan bukan jalan tol. Jadi jalan tol itu diibaratkan di Alkitab yang lurus, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Itu jalannya Tuhan apa jalannya yang lain? Jalannya iblis. Makanya lagu anak sekolah minggu itu hati-hati ya. Aduh senangnya naik kereta Tuhan buatan, kereta kecil, kereta besar buatan Tuhan, lalu jalannya lurus. Ya. Kalau naik keretanya Tuhan, jalannya lurus. Ya memang kereta harus lurus. Kalau belok-belok susah tuh, saudara. Iya kan? Tapi yang lurus itu jalannya siapa sebenarnya?
Kok bingung saudara-saudara? Kan sudah tua, kan sudah gede loh, bukan sekolah minggu lagi kan? Itu kan lagu sekolah minggu. Yang lurus itu jalannya siapa sebenarnya? Yang nabrak-nabrak, yang bengkok-bengkok, itu jalannya siapa? Nah, di lagu itu kebalik saudara-saudara. Yang lurus jalannya Tuhan, yang belok-belok, nabrak-nabrak jalannya iblis. Justru yang benar adalah yang lurus jalannya iblis, yang nabrak-nabrak, belok-belok jalannya Tuhan. Amin. Wah, ternyata teologi kemakmuran semua ya. Benar nggak? Ibu Maria mendapatkan jalan yang lurus atau nabrak-nabrak sebenarnya. Kehidupan yang penuh pergumulan, masalah, suara-suara sumbang yang dia dengar, atau kehidupan yang enak-enak ini? Waduh, saudara-saudara, ini kehidupan yang sangat berat nih sebenarnya. Pergumulan, didengar suara nggak enak, dipikir, waduh, saudara-saudara. Tapi itulah kasih karunia yang dialami oleh Maria. Memang luar biasa ini teologi kemakmuran itu, saudara. Sudah meracuni sedemikian rupa. Makanya lagu itu jangan dinyanyikan lagi di sekolah minggu ya. Itu lagu yang kebalik, saudara-saudara. Makanya ketika dia dewasa, anak ini berkata apa? Loh, katanya ikut Tuhan jalannya lurus. Tapi kenapa aku di PHK, utang banyak, ini penuh masalah, ini nabrak-nabrak. Jangan-jangan aku ini ikut siapa sebenarnya? Loh, saudara-saudara, betul kan? Tapi kalau dari kecil, anak-anak itu dari kecil, jemaat itu menyadari justru jalannya Tuhan sangka diri, pikul salib, ikut aku. Ketika dia dewasa mengalami pergumulan, dia akan berkata, puji Tuhan, ini kasih karunia, ini kehendak Tuhan, dan aku hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat berikutnya. Yesus itu lahir 25 Desember, betul? Siapa yang bilang betul? Setuju. Yesus lahir 25 Desember. Pak Diki. Terus yang lain, saudara itu percaya Yesus lahir kapan? Kapan-kapan Pak? Loh kok kapan-kapan? Walaupun 25 Desember kita nggak merayakan, nggak beribadah ya, mestinya menurut saya sih eman-eman. Justru ini hari keramat kok malah nggak kebaktian. Masalahnya kebaktian nanti Pak Tim dan Pak Bambang saja. Jemaat mencer katanya. Makanya ditiadakan 25-nya. Benarkah Yesus lahir 25 Desember? Makanya tuh saudara, ikut kelas wis diomongin berkali-kali gak ikut kelas. Bingung kan ditanya? Kalau nanti saudaramu atau temanmu tanya, benarkah Yesus lahir 25 Desember? Jawabnya benar. Penjelasannya gimana kalau benar? Yesus pokoknya tanggal merah 25 Desember Pak. Gak ada ilmu pokoknya saudara. Coba saudara baca. Ayat 26 tadi mengatakan apa? Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Ya, kepada seorang perawan bertunang dengan Yusuf dan seterusnya. Perhatikan, dalam bulan yang ke-6. Ngitungnya dari mana? Nah, ini kuncinya, saudara. Kalau sekarang bulan Desember, gitu ya, ngitungnya ya dari mundur kan. Tapi sebenarnya kuncinya di ayat Lukas 1 ayat yang ke-24. Coba saudara baca. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-24 ya. Dikatakan apa? Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Jadi, saudara perhatikan ya. Nah ini penting. Jelas nggak? Jelas nggak saudara? Nah ini yang dikotbahkan Pak Bambang kemarin. Yohanes Pembaptis, ya Bapak Ibu, lihat ya. Nah ini Zakaria waktu tugas keimaman dikatakan Alkitab terjadi di bulan ini loh Bapak Ibu. Di bulan 7, ini bulannya Yahudi ya Bapak Ibu ya. Yaitu kalau kita Januari, Februari, Maret gitu ya, bulan 7 Juli, lah bulan 7-nya itu Tisri. Ya. Nah, malaikat juga memberitahu kepada Zakaria bahwa di masa tua akan punya anak namanya Yohanes Pembaptis. Lalu istrimu nanti akan mengandung, wah Ibu Elizabeth yang sudah oma mengandung. Nah di sini saudara, di bulan 7 ini, ya. Nah setelah itu Alkitab ini mengatakan apa? Ibu Elizabeth berdiam diri selama 5 bulan. Nah hitung, saudara, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan?
1, 2, 3, 4, 5. Bulan Adar. Selama bulan Adar 5 bulan, Ibu Elizabeth berdiam diri. Terus tadi Alkitab mengatakan apa? Pada bulan yang ke-6. Nah, hitungnya dari sini. Setelah bulan ke-5, kemudian ke-6. Nah, bulan Nisan ini Bapak Ibu. Kalau di kita bulan pertama ya Januari, tapi kalender Yahudi itu bulan Nisan. Malaikat Gabriel memberitahu tentang kelahiran Yesus. Nah, bulan Nisan itu antara bulan Maret sama bulan April kalender kita. Nah, katakanlah Ibu Maria waktu itu mengandung di sini. Saudara lahir berapa lama? Di dalam kandungan ibu kita berapa lama? Nggak ada istilah prematur ya, nggak ada. Berapa? 9 bulan, betul ya? Nah, hitung aja Bapak Ibu. Ini hamil, diberitahu bahwa akan mengandung, lalu bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai ini ya, 1, 2, 3. Nah, bulan ke-9 Kislev antara November Desember. Jadi Yesus lahir bulan Desember. Bisa ngerti nggak? Nggak ngerti besok Selasa dibahas ya. Bisa nangkep? Jelas ya? Jadi benar Yesus lahir 25 Desember, benar. Jadi bukan upacara apa? Tradisi penyembahan dewa. Makanya di situ dikatakan apa? Orang yang sering mengatakan tanggal 25 Desember adalah tradisi pagan atau penyembahan berhala atau kelahiran dewa matahari, segera bertobat sebelum terlambat. Kan kita mendengar apa? 25 Desember dulu itu hari penyembahan berhala, kemudian orang yang menyembah berhala itu percaya Yesus, akhirnya dijadikan hari Natal. Enggak gitu saudara-saudara. Yang benar memang Yesus lahir 25 Desember. Nah, ini sekedar wawasan, kalau saudara ditanya bisa jawab. Jadi kuncinya bulan ke-6 tadi ngitungnya setelah Ibu Elizabeth berdiam diri 5 bulan. Nah, kemudian di situ dikatakan 1 bulan berikutnya, bulan ke-6, Tuhan melalui Gabriel mengatakan kepada Maria. Nah, yang kita renungkan pagi ini, saudara-saudara. Yang pertama, kasih karunia yang diberikan kepada Maria itu apa? Makanya tadi Hana ketika jawab mau, setelah itu nggak mau, karena sebelum dikatakan menikah, ya toh, hamil lalu melahirkan bayi Yesus. Nah, saudara-saudara, awalnya Maria takut, iya. Apalagi malaikat berkata, jangan takut. Waduh, saudara, tema tanggal 24 ya, Desember, jangan takut. Kepada para gembala pun, saudara, ketika malaikat Tuhan bersinar menyatakan kemuliaannya, memberitahu tentang kelahiran Yesus, para gembala juga takut. Sehingga malaikat berkata, jangan takut. Nah, saudara, berita Natal, berita kelahiran Yesus itu seharusnya mengusir yang namanya ketakutan, mengusir yang namanya kegelisahan, mengusir yang namanya ketidakpastian itu dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, Maria, engkau jangan takut. Para gembala, engkau juga jangan takut. Mungkin saya dan saudara pagi ini kita juga jangan takut. Lalu pertanyaan berikutnya apa, saudara? Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apa itu? Bagaimana mungkin aku bisa hamil, mengandung karena aku belum bersuami? Kalau sekarang ya nggak heran ya Bapak Ibu ya, belum bersuami bisa hamil nggak? Iya, nanti kalau ditanya kecelakaan kok disengaja? Namanya kecelakaan kan nggak sengaja, betul? Tadi pagi dengar SS di jalan, ada beberapa titik kecelakaan. Istilahnya adu banteng. Truk kontainer roda berapa sama-sama, saudara. Daerah Krian kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu lihat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saya dan saudara lahir, saya dan saudara ada. Kita semua ada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Karena siapa? Ya karena papa kita kan. Hubungan suami istri, betul. Tapi Ibu Maria tidak pernah berhubungan suami istri, tapi bisa mengandung. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Malaikat berkata apa ayat 35? Coba kita baca. Di dalam ayat yang ke-35 mengatakan Lukas 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi
akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Saudara, bagaimana Ibu Maria bisa mengandung? Karena karya Roh Kudus. Tapi yang dilahirkan siapa? Tetap bayi Yesus. Tidak pernah yang dilahirkan itu Roh Kudus. Hati-hati. Kalau di luaran itu ada komen, ajaran Yesus itu sama dengan Roh Kudus, Pak. Buktinya apa? Yang dikandung itu. Menurut saudara, yang dikandung Ibu Maria siapa? Yesus apa Roh Kudus? Yesus ya. Gak pernah kita berkata Roh Kudus. Cara hamilnya Ibu Maria itu karya Roh Kudus, itu iya. Tapi yang dilahirkan tetap bayi Yesus. Jadi Yesus dengan Roh Kudus dua pribadi yang berbeda. Kemudian malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya kan? Apa maksudnya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Allah jadi manusia. Nah, ini juga heboh di YouTube. Pak Karjo yang mengikuti YouTube ya, saudara. Mana mungkin orang Kristen itu menyembah manusia yang dijadikan Tuhan? Itu orang bodoh. Waduh, di YouTube gitu bunyinya, saudara. Manusia yang dituhankan kemudian disembah sama orang Kristen. Loh. Ini wong gak ngerti, saudara. Masalahnya manusia jadi Allah. Mungkin gak? Manusia jadi Tuhan mungkin gak? Saudara jadi Tuhan jadi Allah mungkin gak? Gak mungkin, saudara. Gak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu bisa. Mungkin terjadi. 2000 tahun yang lalu dia lahir. Firman itu telah menjadi manusia melalui proses kelahiran, tinggal di antara kita. Saudara, yang terbatas menjadi yang tidak terbatas mungkin enggak? Enggak mungkin loh. Yang lemah jadi kuat mungkin enggak? Enggak mungkin, saudara. Tapi pribadi Allah yang kuat, pribadi Allah yang maha kuasa, pribadi Allah yang tidak terbatas, pribadi Allah yang maha kaya rela jadi miskin, yang kuat rela jadi lemah, yang tidak terbatas menjadi terbatas, itu mungkin. Dan itu sudah dikerjakan oleh Kristus, saudara. Allah yang maha kuasa mau menjadi lemah melalui seorang bayi mungil yang lahir di palungan. Saudara, namanya bayi, lemah apa enggak? Enggak usah diberi makan, dibiarin aja meninggal kan? Bayi kok lemah, penuh keterbatasan. Makanya lihat, Allah yang tidak terbatas mau menjadi terbatas. Jadi apa kasih karunia-Nya? Diberi anugerah untuk melahirkan bayi Yesus. Siapa bayi Yesus itu? Anak Allah yang maha tinggi. Ketika Ibu Maria diberitahu oleh malaikat bahwa anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Akhirnya Ibu Maria mau gak? Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, mungkin kalau Hana tadi ditanya, mau nggak mengandung bayi Yesus? Mungkin mau, karena Yesus nanti akan menyelamatkan umat manusia. Jadi pertanyaannya kurang lengkap tadi memang ya. Pasti Ibu Maria juga komplain, bertanya. Tapi ketika malaikat berkata, ingat, anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia yang akan memerintah selama-lamanya. Loh, saudara-saudara. Walaupun suara sumbang di mana-mana, belum menikah kok sudah hamil dan lain sebagainya. Apa yang membuat kuat? Apa yang menjadi alasan kalau Bambang khotbah Jumat kemarin? Yang menjadi alasan beribadah apa, saudara-saudara? Yang menjadi alasan melayani Tuhan apa? Yang membuat alasan saudara hidup apa? Wis gak teko, gak melok sum, ya gak bisa jawab. Apa yang jadi alasan? Ya gak teko soalnya, saudara-saudara. Tuhan yang jadi alasan, bukan yang lain. Seringkali kita berkata hujan yang jadi alasan. Salah hujan, makanya saya gak bisa ke gereja. Loh, sejak kapan hujan itu salah, saudara-saudara? Salah pembicaranya cancel. Tadi ada yang tanya saya, Pak, pembicara belum datang Pak. Loh, aku sungguh itu pembicaranya.
Loh, kok gak tahu aku Pak? Ih, lupa gak tak kasih tahu Pak, maaf ya. Harusnya kasih tahu dong. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang jadi alasan. Anugerah Tuhan yang jadi alasan untuk kita hidup, untuk kita setia, untuk kita beribadah, untuk kita melayani Tuhan. Itu bagian yang pertama, saudara-saudara. Nah, dibuktikan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elizabeth yang mandul berusia tua dapat mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Maria mengandung tanpa hubungan suami istri. Ibu Hana yang mandul akhirnya melahirkan Samuel. Sarah yang tua dan mandul dapat melahirkan anak Ishak, anak berjanjian. Amin, saudara. Jadi Allah itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, Maria ini dapat kasih karunia apa? Kalau yang pertama melahirkan bayi Yesus, yang kedua apa? Mendapatkan juru selamat. Coba kita lihat Lukas 1 itu ya, ayat 46 47 ya. Sama-sama berkata 2 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sikap rendah hati itu yang menyebabkan seseorang berdosa menyadari akan keadaannya dan dia perlu juru selamat. Ibu Maria seorang yang rendah hati dan dia berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Apa itu? Juru selamatku. Saudara, kalau perlu juru selamat, berarti sudah selamat apa belum? Belum kan, saudara? Ya, jadi Ibu Maria pun orang berdosa. Ibu Maria pun perlu juru selamat. Dan kita melihat di situ dengan sikap yang rendah hati, saudara, itu yang memungkinkan selain anugerah Tuhan, orang berdosa mendapatkan juru selamat. Saudara, lawannya orang rendah hati itu apa? Ya, sombong ya. Saudara, tinggi hati, sombong. Nah, Bapak Ibu, hari Rabu kemarin salah satu topiknya adalah kesombongan. Apa penyebab orang itu sombong? Apa penyebab saudara mulai sombong? Tadinya sih nggak sombong, tapi mulai sombong, saudara. Apa kira-kira penyebabnya? Oh, kaya. Dulu nggak punya duit, sekarang punya duit. Dulu duitnya sedikit, sekarang duitnya banyak. Orang bisa sombong, walaupun nggak semua loh ya. Bisa, betul. Uang banyak menyebabkan sombong, karena uang segala-galanya. Tuhannya adalah uangnya itu. Mau keliling Eropa, keliling manapun bisa karena uangnya banyak. Ya toh? Gonta-ganti hotel bintang 7, bintang 10 ya bisa juga karena uangnya banyak. Mau makan di mana? Tretes. Oh, makannya waduh. Nanti kapan-kapan siapa yang dimakan? Ya toh, saudara? Enggak apa-apa. Makan di mana? Bebek Sindia yang baru loh. Pernah coba belum di Bangkalan? Ya, uangnya banyak saudara. Jadi uang bisa menyebabkan kesombongan. Hari Rabu kemarin ada salah satu yang bersaksi, bisa. Gak butuh orang, apalagi gak butuh Tuhan. Karena uangnya udah triliunan. Terus yang kedua, orang bisa sombong gak butuh siapapun. Kalau punya jabatan, punya kedudukan, saudara-saudara. Punya pabrik yang besar, yang banyak. Salah satu berkata, itu bisa sombong. Kemudian kapan tobatnya? Kapan bertobatnya? Ketika Tuhan kasih stroke. Ketika sudah gak bisa buat apa-apa. Uangnya sudah tidak bisa menyembuhkan dia. Uangnya sudah tidak bisa menolong dia. Memang bisa bayar rumah sakit. Bisa bayar koma. Dia berbulan-bulan mungkin di rumah sakit. Tapi ketika dia berkata uang yang banyak juga gak bisa menyembuhkan stroke-nya, baru orang itu tobat katanya. Baru orang itu sadar. Baru orang itu mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar dari uang, jabatan, dan kedudukannya. Jadi Bapak Ibu, yang mulai sombong hati-hatilah. Yang sudah sombong bertobatlah. Karena Ibu Maria berkata, sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Kesombongan merupakan hambatan untuk orang itu terima keselamatan. Tinggi hati sebagai penyebab orang tidak sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Oleh sebab itu apa yang kita banggakan, saudara-saudara? Coba mundur. C.S. Lewis ya. Coba baca sama-sama 2, 3. Semakin baik seseorang, semakin dia memahami kejahatan yang masih ada di dalam dirinya. Semakin buruk seseorang, semakin kurang pemahamannya akan kejahatannya sendiri. Seringkali di kalimat yang atas atau yang bawah, saudara. Kita yang mana? Kita merasa baik atau merasa buruk? Kalau ketemu orang ngomong itu, saudara, aku tuh gak sombong loh ya. Nah, Pak Bambang kemarin sudah kutip itu ya. Ketika ngomong aku ini gak sombong loh, sebenarnya dia sudah menunjukkan kesombongannya. Ya betul ya. Jadi dia itu merendahkan hati di atas apartemen lantai 100. Saudara. Semakin baik seseorang, semakin dia memahami kejahatan yang masih ada di dalam dirinya, kesombongan yang masih ada di dalam dirinya, saudara. Karena dia berkata, aku ini baik. Sama seperti orang-orang yang ada di penjara itu loh Bapak Ibu, kalau saya melayani itu, Pak, aku tuh memang jahat Pak, tapi aku tuh masih lebih baik dibanding dia Pak. Loh kenapa kamu katakan lebih baik? Tempatmu juga di sel. Saya bilang gitu. Iya. Kan dia divonis 5 tahun. Aku hanya 2 tahun Pak. Dia bandar, pemakai, pengedar Pak. Aku hanya penjual. Jadi aku kan masih lebih baik Pak. Dapurmu itu saya bilang, modelmu itu. Kalau kamu lebih baik tempatnya bukan di sini. Iya kan saudara? Ukuran dia baik itu apa? Ketika hanya divonis 1 tahun, 2 tahun. Temannya yang buruk divonis 5-10 tahun. Nah Bapak Ibu, itu seperti kalimat yang pertama. Sebenarnya dia masih ada kejahatan saudara-saudara. Tapi sebaliknya, semakin seseorang menyadari begitu buruk, maka dia akan memahami semakin sedikit juga kejahatannya. Lalu berikutnya saudara, seorang tokoh juga ya ini Charles Spurgeon ya. Coba, ketika Tuhan menerima orang berdosa, makanya nggak boleh sombong ya. Dia sebenarnya hanya menerima Kristus. Allah melihat ke dalam mata orang-orang berdosa dan Allah melihat gambar anaknya yang terkasih Yesus Kristus di sana dan Allah menerima orang berdosa itu. Jadi ini mau menunjukkan apa? Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hidup kita, kebanggaan sedikit pun dalam hidup kita sehingga kita bisa diselamatkan, saudara. Firman Tuhan mengajar pagi ini penuh dengan kerendahan hati, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada sesuatu yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan sampai Tuhan menerima kita sebagai orang berdosa. Oh no, tidak saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan sebenarnya ketika saya dan saudara orang berdosa yang datang kepada Tuhan, sebenarnya Allah Bapa di surga melihat Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang harus disombongkan saudara? Nah biar kita belajar seperti Ibu Maria, dapat kasih karunia mendapatkan juru selamat ketika kita merendahkan hati kita. Sama-sama, semakin kita mengejar kekudusan, semakin kita merasa tidak layak. Semakin kita merasa sempurna, semakin kita merasa bukan karena kita, melainkan hanya karena Kristus. Inilah sikap hati yang benar. Amin, saudara. Ketika kita memenuhi standarnya Tuhan, bisa enggak, saudara? Layak enggak? Kita pasti akan berkata sangat sulit, gitu kan, saudara? Melakukan firman Tuhan kok angel. Kalau itu berdasarkan sikap kekuatan kita, ya sulit, saudara. Tapi sebenarnya itulah standar yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, saudara. Ya, itulah ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, firman-Nya. Jadi kita kejar kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Dan benar-benar kita tidak mampu, benar-benar kita merasa tidak layak, benar-benar kita merasa tidak sanggup untuk menjangkau semuanya itu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita untuk menyanggupkan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kasih karunia apa yang diberikan kepada Maria, saudara-saudara?
Nah, lihat ya. Manusia ciptaan yang tidak pernah sama dengan pencipta, tetapi dijadikan setara. Bahkan Mazmur pasal 8 mengatakan apa? Manusia yang dari debu tanah itu dijadikan hampir sama seperti Allah. Nah, kalau begitu bagaimana sikap ciptaan kepada sang pencipta, saudara-saudara? Oke, saya kasih contoh ya, saudara. Coba. Nah, waktu pernikahan di Kana, di situ ada mujizat enggak? Nah, biasanya dikhotbahkan di waktu pemberkatan nikah. Nanti baca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Coba kita lihat Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba. Coba sudah lihat terjemahan baru yang Bapak Ibu punya, terjemahan baru edisi kedua juga Bapak Ibu disebut ibu. Betul ya? Sopan enggak anaknya nyebut ibunya sebagai sebutan ibu? Mama. Sopan? Sopan ya, saudara-saudara ya. Sangat sopan karena memang ibunya. Waktu Ibu Maria berkata mereka kehabisan anggur, air anggur, Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Masalahnya di mana, saudara-saudara? Yang jadi masalah adalah kalau saudara baca terjemahan NIV katakanlah, itu enggak disebut ibu, tapi disebut apa? Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Loh, memang ibunya sih perempuan, saudara-saudara. Salahnya di mana? Coba kalau saudara sebagai anak lalu ngomong sama mamamu, sama ibumu, mengatakan apa? Mau apakah engkau daripadaku, hei perempuan? Dikaplok enggak, saudara? Betul ya, saudara? Mau apakah engkau daripadaku, hei perempuan? Loh, aku ini mamamu yang melahirkan kamu loh ya. Ibumu aku ini kok mbok bilang perempuan? Ya anaknya guyon lah, kan memang mama itu perempuan. Bukan laki-laki, atau separuh laki, separuh perempuan. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Seringkali kita berbicara mujizat di dalam perkawinan itu karena undang Yesus, oke. Tapi sebenarnya Yesus mau menunjukkan apa? Ketika Maria berkata mereka kehabisan air anggur, tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya apa? Maria yang lain, keluarga Lazarus dan Marta, mereka juga memberitahu kepada Yesus kan, Yesus, dia yang kau kasihi sakit. Yohanes pasal 11 ayat 1. Tujuannya apa ngomong begitu? Apa tujuannya? Nggak ada tujuan? Ada kan tujuannya? Kalau Maria, Marta, Lazarus, tujuannya apa? Supaya Yesus besuk ke Betania. Waktu itu Yesus ada di Yerusalem. Datang, tengok, dia engkau kasihi sakit. Terus Yesus langsung pergi enggak? Enggak. Alkitab berkata dia tinggal sengaja 2 hari di tempatnya. Kenapa dia tinggal sengaja? Ya biarin sampai Lazarus sakit, lalu sembuh. Enggak, mati. Saudara. Waktu Lazarus mati, Yesus datang dan dia berkata apa? Lebih baik aku tidak hadir saat itu. Jadi waktu Maria memberitahu kepada Yesus, dia yang kau kasih sakit, Yesus tidak langsung pergi. Kalau saudara info saya atau Pak Bambang langsung pergi nggak ke rumah sakit? Langsung pergi, saudara. Bu Emi, Pak Do langsung pergi nggak? Besuk, langsung pergi. Coba sekali-sekali gaya Yesus, nggak usah langsung pergi. Pak, sakitnya kena ini di rumah sakit. Ya sudah, berdoa aja dulu. Lalu kita tinggal sengaja 2 hari. Kira-kira jemaat itu masih datang enggak minggu depannya? Pendeta sablem, sak pengurusnya pisan, diakonia sablem. Wong diberitahu sakit keras kok malah enggak hadir, betul?
Nah, mau menunjukkan apa saudara? Bahwa Yesus itu di dalam Injil Yohanes sebagai Allah. Ini yang penting. Makanya dia berkata apa? Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Hai Maria, walaupun engkau secara fisik ibuku, kata Yesus, engkau tetap manusia ciptaan Tuhan. Dan ciptaan itu tidak bisa apa saudara? Mengatur sang pencipta. Nah ini poinnya saudara. Mungkin saudara berkata, loh kan ibunya sendiri. Tapi Yesus gak peduli sampai dia berkata, waktuku belum tiba. Karena ciptaan sampai kapanpun tidak bisa mengatur Allah sang pencipta. Di Yohanes pasal 2, Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah sang pencipta. Itu bukan sekedar anaknya sebagai manusia. Nah saudara, kadang-kadang kita seperti Ibu Maria kan. Kadang-kadang seperti Maria Marta itu kan. Seringkali kita memangsa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan waktu atau keinginan kita. Benar gak saudara? Memang pernikahan orang Yahudi itu berlangsung 7 hari ya, 7 malam. Tamu hari pertama, tamu hari kedua, tamu hari ketiga, waktu hari keempat. Itu tamu hari pertama, kedua, ketiga pulang? Enggak. Kalau kita pernikahan pesta 1 malam, betul? 2 malam di tempat yang lain, betul ya saudara-saudara? Tapi perkawinan orang Yahudi perkawinan yang sangat besar, agung, berlangsung 7 hari. Jadi kenapa air anggur bisa habis? Ya bisa, karena tamu hari pertama, kedua, ketiga nggak pulang ketika memasuki hari keempat. Jadi kasihan tamu hari keempat atau kelima, putihan saudara-saudara. Ya. Nah, waktu hari keempat atau kelima habis air anggurnya, Ibu Maria berkata, mereka kehabisan air anggur. Tujuannya apa? Supaya Yesus lakukan mujizat saat itu? Mungkin iya. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Ingat, engkau ciptaan, tidak bisa mengatur aku sebagai Allah sang pencipta. Kira-kira Yesus lakukan mujizat hari keberapa ya? Hari ke-6 atau hari ke-7? Nah Bapak Ibu, jawaban doa kita pun sebenarnya sesuai dengan waktunya dan karena dirinya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 dan 6 ya. Walaupun di situ Hizkia berdoa, menangis, berpuasa, hadap tembok meratap. Kasusnya apa itu? Karena Yesaya diberitahu oleh Tuhan, sampaikan kepada raja umatku, engkau akan sakit mati. Betul? Kira-kira sebagai nabi Tuhan berani menyampaikan enggak? Di hadapan raja loh. Kalau kekuasaanmu akan terus menerus, wah raja itu akan senang gitu ya. Tapi kalau engkau sakit kemudian mati, berani nggak? Aduh, sudah Pak Deki aja lah yang menyampaikan. Tapi Yesaya berani mengatakan, saudara. Nah setelah itu apa? Hizkia berdoa memohon gitu ya. Dan singkat cerita nanti baca saudara-saudara. Firman Tuhan datang kepada Yesaya dan berkata, ayo balik kepada Hizkia. Telah apa saudara? Iya, ku dengar doamu, bukan karena air matamu, bukan karena kesedihanmu, tapi karena aku dan karena hambaku Daud. Aku telah mendengar doamu dan menjawab, mengabulkan doamu, bukan sekedar karena doamu, bukan karena puasamu yang lama itu, tapi karena aku dan karena hambaku Daud. Karena Hizkia memang keturunan Raja Daud, tapi yang penting adalah karena aku, karena Tuhan, demi aku, demi kepentinganku sendiri. Saudara, Tuhan mengabulkan doa umatnya itu demi Tuhan sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Tidak ada sumbangsi sedikit pun dari manusia. Semua adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan sombong. Ayo, sedikit lagi. Nah, lihat. Sama ini, Kosti Behin. Agama apapun yang mengatakan bahwa Anda perlu melakukan perbuatan baik, memberi cukup uang, atau berbicara cukup pernyataan positif untuk membuka anugerah keselamatan Tuhan atau berkat melimpah dalam hidup Anda, itu adalah agama palsu. Kekristenan sejati atau kekristenan palsu dilihat dari orientasi doanya, orientasi khotbahnya, tujuan pelayanannya. Coba saudara-saudara, sebenarnya untuk siapa sih?
Coba semua berbau jasmani, semua berbau materi. Memang Tuhan tahu dan kita perlu semuanya itu. Betul, saudara. Tetapi dalam konteks ini kalau saudara lihat, versi Yesus atau versi yang lain. Segala kekayaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Amin. Amin, saudara. Mateng Pak Bambang. Yang saya katakan tadi itu kata-katanya siapa, saudara? Wah, saya emosi nih, saudara. Itu kata-katanya setan kok diamini. Waduh, saudara ini gimana sih? Itu kata-kata iblis kepada Yesus. Segala kerajaan dunia dan segala kemegahan kekayaannya, karena Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, semuanya nanti akan kuberikan kepadamu, tapi syaratnya engkau harus sembah aku, iblis. Lah kok saudara amin itu gimana sih? Gak pulang saudara. Kita selesaikan sesi berikutnya. Gladi bersih tapi ya. Itu agama palsu yang ditawarkan iblis. Kekristenan palsu yang ditawarkan iblis. Kalau orientasinya uang, materi, kenyamanan, kenikmatan. Kekristenan gereja yang palsu. Kalau tidak mengajarkan ikut Yesus angkat diri, pikul salib, menderita bersama dengan Tuhan, itu kekristenan yang palsu. Coba berikutnya. Paling akhir, satu puisi yang indah, yang mengingatkan kita Natal bukan perayaan yang mewah, yang mahal, yang megah. Seringkali kita lupa, gereja lupa. Yang penting perayaannya Pak. Enggak, bukan perayaannya yang penting. Kenapa? Coba baca puisinya. Raja di atas segala raja terlahir di antara binatang. Terbungkus kain lap yang bau, tidur di palungan, menghirup udara yang dipenuhi kotoran, dikunjungi para gembala di padang. Artinya apa? Inkarnasi Kristus, Allah yang menjadi manusia, memusnahkan, menghancurkan Injil teologi kemakmuran. Amin. Kristus lahir di palungan. Bukankah itu menunjukkan kesederhanaan? Lihat Bapak Ibu ya, kesederhanaan. Makanya kita bisa buang duit sangat banyak untuk apa? Perayaan Natal yang wow. Kebalik saudara. Bukan itu yang diizinkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesederhanaan, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, seperti Ibu Maria, itulah yang akan menyebabkan mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian ya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup kita sebenarnya tidak boleh, tidak ada yang kita sombongkan di hadapan Dia. Sudah renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang
saja